Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikuti yang pada ini dan sampaikan hasil kawasan pada Jumbo pada ini yang kami terima tanggal 19 Maret 2023 sebesar Rp1.850 yang sama sampai dalam pemerintah. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang sudah sangat memberikan dan mengabarkan kepada teman-teman yang selanjutnya pada zaman dari Islam pada waktu pertama yang dalam kita secara berbantu untuk yang dan infak sunnah dan lain-lain dalam menghubungi dari dari material bagaimana biasanya kita akan mengikuti yang pada zuhur yang insyaAllah pada siang hari ini akan disampaikan oleh para Dr. Abdul Majid itu pada beliau. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, jamaah salat zuhur di Masjid kebanggaan kita ini, Masjid Raya Darussalam. Kepada para ustadz, para kiai yang hadir ataupun yang mendengarkan talim ini dari luar, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang saya sampaikan yang keliru. Baik Bapak Ibu, kita masih melanjutkan bahasan kita yang lalu tentang hadis-hadis yang terkait dengan niat. Salah seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak, beliau berkata, "Rubba amalin sawirin tu'addimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusawwiruhun niyah." Ibnul Mubarak berkata, boleh jadi ada amalan yang kecil, sepele kita lihat, tapi besar. Apa yang membesarkannya adalah niatnya. Sebaliknya, boleh jadi ada amalan yang besar, tapi kecil, karena dikecilkan oleh niatnya. Ini pelajaran Bapak Ibu semua yang saya hormati. Betapa pentingnya yang namanya niat. Jadi karena niat, amalan yang kecil bisa menjadi besar. Dan karena niat, amalan yang kelihatannya besar bisa menjadi kecil. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mungkin kalau kita nyumbang ke masjid Rp5.000 atau bahkan Rp2.000 misalnya, itu mungkin kecil. Tapi karena di masjid itu seringkali ada kegiatan-kegiatan seperti talim atau perbaikan masjid atau bahkan pembangunan masjid, uang Rp5.000 yang kita sumbangkan karena ikhlas karena Allah itu, maka boleh jadi itu menjadi besar. Kenapa boleh menjadi besar? Karena Allah menjanjikan bahwa siapa yang berinfak di jalan Allah, 1 dibalas 10. Bahkan bagaikan biji yang ditanam, tumbuh kemudian bertangkai sampai 7.
7 tangkai dan di setiap tangkainya ada 100 buah lagi. Berbuah, wallahu yudhaifu liman yasha. Beranak pinak. Bahkan menjadi amal jariah. Karena apa yang disumbangkan oleh orang itu 5.000 misalnya, kemudian ditambahkan untuk membelikan semen, dan semen itu kemudian dipakai untuk membangun masjid itu, dan masjid itu selalu digunakan orang banyak untuk beribadah di situ. Maka uang 5.000 rupiah tadi meskipun kelihatan kecil, tapi itu besar jadinya. Lama masa manfaatnya, lalu kemudian nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan sangat besar. Sepele, kecil, 5.000 saja Pak. Tapi sebaliknya, boleh jadi ada amalan yang kita lihat besar. Ada orang kaya membangun masjid besar, bahkan lebih besar daripada Masjid Raya Darussalam ini. Ya, lebih besar daripada Masjid Darussalam ini, tetapi nawaitunya itu bukan karena faktor lillahi ta'ala, bukan ikhlas kepada Allah, tapi nawaitunya adalah apa? Misalnya ingin dibilang di masyarakat dia menyumbang, dia orang tajir yang beriman, dia orang tajir yang dermawan, dia orang tajir yang membangun masjid. Atau seorang politisi ingin mendulang suara di tempat itu, akhirnya dia membangun masjid bukan karena Allah, maka meskipun bangunannya besar, masjidnya besar, orang memanfaatkan masjid itu sebesar-besarnya dan sebagainya, tapi yang membangun itu bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Karena tujuan pembangunan masjid itu bukan karena Allah. Karena menjelang pilkada misalnya, menjelang pemilu misalnya, dan sebagainya. Nah ini hati-hati sekarang Bapak Ibu, ya sekarang ini kan sudah banyak lagi nih, sudah menjelang pemilu, sudah menjelang caleg, pileg dan sebagainya. Sekarang sudah mulai banyak yang turun ke masyarakat. Tapi kita tidak, kemudian tidak bisa mengklaim oh itu nawaitunya tidak ikhlas itu. Karena ikhlas itu tempatnya di niat, dan di niat itu tempatnya di hati, dan kita tidak bisa melihat hatinya seseorang, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita hanya menyampaikan. Apalagi kemudian yang kadang terjadi Bapak Ibu, yang kadang terjadi ada orang kemudian membangun masjid, padahal di kampung situ yang dekat-dekat situ, lokasi tempat pendirian masjidnya itu sudah ada masjid di situ, tapi kecil kasihan. Lalu kemudian orang tajir ini masuk membangun masjid di dekatnya, akhirnya masjid kecil itu menjadi mati. Ini ya lanjut. Jadi ini sering terjadi Bapak Ibu. Ada orang kaya lalu kemudian karena namanya yang mau diabadikan, dia tidak mau membangun masjid yang sudah ada yang ada di masyarakat situ. Dia ingin mendirikan masjid baru di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Mati masjid lama. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah memang seperti ini cara yang diajarkan oleh agama? Amal dari orang yang membangun kemudian itu sebelumnya itu menjadi terhenti gara-gara ulahnya. Jangan membunuh, jangan mematikan masjid hanya karena keinginan hawa nafsu kita. Jangan-jangan ini adalah dorongan hawa nafsu kita. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Ada orang kaya tiba-tiba kemudian muncul masuk ke kampung mendirikan masjid. Cobalah kalau memang betul-betul nawaitunya karena Allah, mencari keridhaan Allah, mencari pahala bekal untuk hari akhirat, ya cobalah cari masjid-masjid yang tanda kutip sempoyongan di dalam membangun. Lama kasihan tidak selesai-selesai itu masjid. Lama, itu kan banyak Pak. Di pinggir-pinggir kota ini sekarang pada Samarinda ini kan banyak tuh masjid-masjid yang lama dibangun. Ada juga masjid yang sudah besar sekali dirobohkan lagi untuk membangun masjid yang lebih besar lagi.
padahal sebetulnya belum terlalu mendesak. Di samping sana, pinggir-pinggir kota sana, banyak masyarakat kita yang membutuhkan untuk membangun masjid, tetapi dananya yang kurang. Tidak ada jaringannya ke Pemprov, ke pemerintah untuk mendapatkan sumbangan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Jadi kata Ibnul Mubarak, rubba amalin sagirin tu'atibuhun niyah. Bisa jadi amalan itu kecil, tetapi dibesarkan oleh niatnya. Sebaliknya, amalan itu kelihatan besar tapi menjadi kecil, hampa, hanya karena faktor niatnya lillahi ta'ala. Kurang lebih sama barangkali Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak Majid, bagaimana dengan penemu listrik ini? Ini kan yang menemukan listrik ini kan luar biasa jasanya ini. Orang yang tadinya ceramah pakai suara yang sangat tinggi, lalu kemudian hanya menggunakan mic seperti ini bisa didengar oleh orang yang sangat jauh ke sana. Dulu kalau sudah malam kita tidak bisa beraktivitas apa-apa. Tapi sekarang biar malam itu sudah kelihatan kayak siang. Malam kayak siang sudah sekarang. Karena apa? Karena faktor listrik dan berbagai macam apapun juga yang bisa kita lakukan dipermudah hidup kita gara-gara listrik. Dia bertanya, apakah orang ini sama sekali tidak akan mendapatkan kebaikan meskipun dia bukan orang yang beragama Islam? Saya sampaikan yang saya pahami, Bapak Ibu, mohon dikoreksi kalau keliru, bahwa ajaran agama kita mengajarkan amanu wa amilus salihah. Beriman dulu, lalu kemudian beramal saleh. Beriman, lalu kemudian atas dasar iman, percaya akan adanya hari akhirat, percaya akan adanya pembalasan, kebaikan dan keburukan, lalu kemudian dia beramal saleh. Lalu kalau dia tidak beriman, hanya beramal saleh, ya dia tidak masuk kategori menurut keyakinan agama kita. Meskipun manfaat dari apa yang ditemukannya itu kita pun juga memanfaatkan. Jadi baik saleh di dunia, tapi untuk kepentingan akhiratnya ia tidak mendapatkan. Bagaimana? Karena dia tidak beriman dalam kategori rukun iman kita. Nah, ini banyak Bapak Ibu, orang-orang barat itu banyak temuan-temuannya. Itu luar biasa, penemu telepon kah, penemu listrik kah, macam-macam. Tapi kita sangat berterima kasih kepada mereka. Tapi dalam hal keimanan untuk akhirat, kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka pun juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat sana. Karena bukan kategori orang yang beriman. Nah, tidak beriman saja, tidak dapat apa-apa, apalagi kemudian bisa disebutkan bahwa dia tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira demikian barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita agar senantiasa menjaga niat kita. Amalan yang kecil bisa menjadi besar karena niat, dan amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niat. Yang kita inginkan adalah amalan besar tambah besar lagi karena faktor niat tadi. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allah innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadir hajat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarri wa ahlid dhair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salam billah. Nah, dari saya dikasih bapak tadi siapa tuh bapak yang kasih? Ada yang kasih? Ya. Hah?